Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman mentor semua, kita ketemu lagi pada sesi kali ini. Ada yang mau bahas tentang yang semua orang suka, tentang yang teman-teman mentor juga suka, yaitu tentang uang, tentang cuan. Seperti biasa, sebelum teman-teman mentor menyampaikan soal materi ini, saran aneh ajukan pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama adalah, mengapa harus mandiri secara finansial? Kedua, apa dampaknya ketika kita bisa mandiri secara finansial? Yang ketiga, mulainya dari kapan? Kapan waktu yang tepat buat kita mandiri secara finansial? Dan yang keempat adalah, gimana caranya? Teman-teman perhatiin dulu jawaban dari masing-masing pertanyaan gitu. Ditanyakan pertanyaan pertama, simak jawabannya. Tanyakan pertanyaan kedua, simak jawabannya. Dan begitu seterusnya. Oh ya, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, ada yang mau Anda kasih tahu dulu. Kenapa materi ini dibahas? Materi ini disampaikan bertujuan sebagai awareness. Teman-teman biar sadar, biar lebih siap sebelum masuk ke fase cari uang nantinya. Jadi bukan berarti ini sebuah paksaan teman-teman sekarang lagi kuliah, lagi sekolah, gitu. Langsung cari duit nih, gitu. Pulang sekolah gue cari duit. Gitu. Nggak begitu teman-teman. Tapi ini sebagai teman-teman biar lebih siap aja. Yang pertama, tadi pertanyaan, mengapa harus mandiri secara finansial? Ini perintah Allah teman-teman. Di dalam Quran, surat Al-Jumu'ah ayat 10, dibacain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya biar kamu beruntung. Jadi ini perintah Allah teman-teman. Allah minta kita buat cari karunia Allah sebanyak-banyaknya di dunia. Itu yang pertama, perintah Allah. Yang kedua adalah menjaga kehormatan diri. Biar kita nggak nyusahin orang, biar kita nggak bebanin orang. Dan yang paling penting adalah biar kita nggak ngutang. Ada beberapa hadis yang akan saya sampaikan. Tuh, 4 hadis, kurang lebih dari 4 hadis. Yang pertama, Rasulullah bersabda yang artinya, sungguh lebih baik bagi seorang buat mikul kayu bakar dan menjualnya daripada minta-minta. Dari hadis ini kita belajar menghargai potensi yang Allah berikan. Itu sekecil apapun itu. Kata Rasulullah, lebih baik bagi seorang buat mikul kayu bakar dan menjualnya daripada minta-minta. Di hadis kedua yang artinya, barang siapa bekerja menghidupi keluarganya, maka ia seperti mujahid yang berjalan di jalan Allah. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya seorang yang cari duit tuh, buat keluarganya, buat diri sendiri. Itu kalau belum punya keluarga ya pasti jelas buat diri sendiri. Ini sama aja kayak mujahid ya. Even ketika kita meninggal pas lagi cari duit, Allah akan nilai kita sebagai mujahid gitu. Mati syahid di jalan Allah. Terus selanjutnya yang teman-teman udah tahu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di samping, nggak di bawah. Ya dari kecil kita diajarin lah gitu teman-teman, bahwa yang namanya minta-minta itu ya nggak enak gitu, ya nggak bagus. Tadi kan di poin pertama juga ada kan, lebih baik seorang itu cari memikul kayu bakar dan menjual daripada minta-minta. Dan yang keempat, yang tadi Anda sampaikan di awal, di poin ini kita jaga kehormatan, biar nggak nyusahin orang, biar nggak bebanin orang, dan yang paling penting adalah biar nggak ngutang. Rasulullah bahkan berdoa untuk poin yang utang ini. Doanya Rasulullah adalah, ya Allah, aku berlindung padamu dari dosa dan utang. Karena ini fatal banget teman-teman. Allah bisa ngampunin segala dosa kita. Allah bisa ngampunin segala kesalahan kita, tapi soal utang, ini adalah hubungan antar sesama manusia. Jadi kalau orang yang kita ngutang sama dianya nggak maafin gitu, nggak melunasin, nggak mengikhlaskan, maka akan susah buat kita nanti masuk surganya Allah gitu di akhirat. Oke teman-teman, itu dia tadi dari pertanyaan pertama. Ada 2 poin kenapa kita harus mandiri secara finansial. Yang pertama itu adalah perintah Allah. Yang kedua adalah menjaga martabat diri biar nggak nyusahin orang, biar nggak bebanin orang, dan biar nggak ngutang. Masuk ke pembahasan berikutnya. Dampaknya apa sih kalau kita mandiri secara finansial? Ini sebetulnya dampak ini bisa masuk ke alasan juga gitu. Kenapa? Oke. Ya dampaknya adalah, tadi teman-teman udah tanya ya kepada para menti. Sekarang kita bahas
pasti semuanya tahu gitu, pasti semuanya paham dan akan menjawab ketika kita punya uang yang lebih gitu, bisa mandiri secara finansial, maka akan ada banyak potensi kebaikan yang bisa kita lakuin gitu. Sedekah lebih banyak, bantu fakir miskin, bantu orang lain. Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi ketika kita punya banyak duit, ada banyak potensi kebaikan yang bisa kita lakukan dibandingkan ketika kita nggak punya uang gitu. Tadi alasan-alasannya udah Ani sebutin gitu. Alasan yang lebih besar lagi apa gitu, problematik yang kita hadapi di negara ini khususnya kemiskinan, kelaparan, di daerah-daerah pelosok tuh banyak sekolah yang rusak gitu dan lain sebagainya. Dan poin selanjutnya adalah buat kemenangan dakwah gitu. Di Rohis gitu, abang-abang kita udah jalanin program yang namanya investasi akhirat. Tuh. Di situ kita ngasih gitu, berinvestasi untuk membantu program-program Rohis. Karena yang kita mau adalah bukan cuma kita yang ngerasain manfaat dari Rohis, tapi kita mau teman-teman semua gitu, teman-teman di sekitar kita juga bisa merasakan hal yang sama, bisa jadi lebih baik lagi. Lanjut, kapan waktunya? Kapan waktu yang diharuskan buat kita bisa mandiri secara finansial? Di dalam Islam, orang yang udah balik maka terlepas orang tuanya memberikan kewajiban nafkah kepada kita gitu. Kita nih udah balik. Ani yakin semuanya udah balik lah yang nonton ini gitu, termasuk menti-menti kita juga. Maka udah putus tuh kewajiban orang tua kita buat ngasih kita sebetulnya gitu. Jadi apa yang kita terima sampai sekarang gitu, kalau masih dapat duit itu udah sedekah, bukan kewajiban lagi. Oh iya, ini lupa. Udah balik, sehat secara fisik dan sehat secara psikis. Rasulullah juga pernah bersabda yang artinya tidak ada makanan yang lebih baik yang diperoleh dari hasil kerja keras sendiri gitu. Rasulullah bilang tuh, yang paling baik itu makan makanan hasil dari kita sendiri. Terus selanjutnya apa? Kita semua bakal jadi seorang pasangan. Tuh, bakal jadi suami dari istrinya, bakal jadi istri dari suaminya, bakal jadi orang tua gitu. Maka sekarang ini adalah waktu yang tepat buat kita mempersiapkan hal itu. Terus ada banyak mental block yang terjadi di zaman sekarang. Tuh, mikirnya adalah, oh, cari duit itu nanti kalau udah lulus kuliah. Oh, cari duit itu nanti ketika lulus sekolah. Ya sebagian betul, tapi tidak bisa sepenuhnya dibetulkan. Gitu. Karena teman-teman, standar kita itu harusnya berdasarkan kemampuannya Allah, gitu. Keyakinan kita terhadap Allah, bukan apa yang terjadi di sekitar kita. Gitu. Jadi kalau di sekitar kita bilangnya, oh, cari duit itu nanti ketika lulus kuliah. Ya kalau bisa sekarang, kenapa nanti? Tapi Anda paham, tidak semuanya siap secara pola pikir dan kemampuan. Ini bisa disesuaikan teman-teman. Yang penting adalah kita mempersiapkan, kita yakin gitu, karena Allah tergantung prasangka hambanya, kita tinggal berusaha, tinggal Allah yang nentuin. Di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya Allah nggak bakal merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi kita niatin, kita impiin, kita bikin targetnya. Kalau kita tuh bisa cari duit itu segera mungkin. Tinggal Allah kendaki nantinya. Dan terakhir, gimana caranya? Gitu. Ini poin yang paling penting teman-teman. Ketika kita tadi bahas soal kenapa, terus dampaknya apa, kapan waktu yang tepat, dan ini gimana caranya. Anda yakin di sini teman-teman semua pasti punya keterampilan gitu. Oh, Anda nggak punya bang. Itu bukan nggak punya, tapi ente belum tahu. Maka yang harus dilakukan adalah cari tahu, eksplorasi. Gitu. Apa yang gue bisa nih, terus kemudian apa yang bisa gue asah, gue kembangin. Karena kita mendapatkan sesuatu atas dari apa yang sudah kita lakukan gitu. Kita nggak bisa tiba-tiba mendapatkan sesuatu gitu, mendapatkan uang tanpa nggak ngapa-ngapain gitu. Ada sesuatu yang kita kerjain baru kita dapat. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya ya belajar gitu. Mempersiapkan diri. Belajar lagi, dan totalitas. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, bekerjalah kamu, maka Rasulullah dan Allah akan melihat pekerjaan kamu. Dan juga Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, sungguhnya Allah mencintai orang yang jika dia melakukan pekerjaannya, ia lakukan dengan profesional, dengan itqon. Di situ tulisannya itqon. Itqon itu bisa dikatakan profesional, teliti, bersungguh-sungguh, totalitas. Itu teman-teman. Bersungguh-sungguh itu
bukan berarti kita melakukan sebuah pekerjaan, sebuah keterampilan, selesai gitu aja gitu. Tapi bersungguh-sungguh itu nggak cuma ngerjain, tapi kita terus perbaikin gitu. Apa yang bisa gue tingkatin, apa yang bisa gue kembangin gitu. Maka di sini poin pentingnya adalah terus belajar dan terus perbaikin. Dan gak lupa berikan yang terbaik, give the best. Kita nggak mungkin akan dapat yang terbaik kalau kita nggak memberikan yang terbaik gitu. Allah itu maha adil teman-teman. Ketika kita melihat orang lain dapat sesuatu yang menurut kita terbaik, maka kita jangan buru-buru suujon sama dia gitu. Jangan buru-buru berprasangka buruk. Oh dia nih hoki aja nih dia nih, beruntung aja nih dia nih. Tapi kita nggak tahu apa yang dia lakukan ketika kita nggak ngelihat gitu. Jadi terus berhusnuzon gitu. Biar kita selalu berusaha memberikan yang terbaik. Itu tadi dari pola pikir. Terus kemudian tadi Ane udah bahas di poin sebelumnya, mulai atur soal keuangan, belajar soal keuangan gitu. Teman-teman harus tahu budgeting. Berapa pengeluaran sebulan teman-teman? Berapa biaya yang dibutuhin biar teman-teman tuh hidup gitu. Buat transportasi, buat makan, buat bersihin pakaian gitu dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus tahu gitu. Walaupun teman-teman belum dapat penghasilan saat ini, coba dilakuin dulu. Karena ini akan jadi berguna banget, bermanfaat buat teman-teman nantinya. Apalagi dengan menti-menti teman-teman mentor yang akan masuki dunia kuliah gitu, yang akan merantau nantinya ke berbagai daerah. Ini penting banget belajar budgeting gitu sekarang. Ada banyak aplikasi yang teman-teman bisa temuin di Play Store, di Google. Pakai spreadsheet juga bisa, cuman lebih enak pakai aplikasi karena kita tinggal ngetik-ngetik. Yang gratis juga banyak banget fiturnya, teman-teman bisa cek sendiri. Itu ajarin menti-mentinya buat catat pengeluaran harian gitu, dan bulanan gitu, berapa yang mereka butuhin. Terus yang kedua adalah selain catat, teman-teman mulai cari uang sedikit demi sedikit. Nggak langsung ekstrim, ibu, pak, mah, ya gitu. Nggak usah kasih duit. Tenang, cari duit sendiri gitu. Aku bisa cari duit sendiri. Nggak se-ekstrim gitu teman-teman. Oke, teman-teman bisa di awal teman-teman bisa terima sedekah dari orang tua teman-teman gitu, sambil teman-teman coba cari sedikit demi sedikit gitu. Sedikit demi sedikit apa yang bisa teman-teman lakuin. Oh bisa gambar, oh bisa editing zaman sekarang gitu, oh bisa bikin konten, oh bisa jualan gitu. Yaudah lakuin sedikit demi sedikit gitu. Oke, ketika kita udah ngelakuin nih, dapat duit, ya udah sampein aja. Kalau teman-teman bisa, sampein ke orang tua, mah jangan kasih uang lagi buat ini gitu, karena udah bisa. Oke, kalau misalnya orang tua teman-teman nggak ngizinin buat nggak ngasih, ya udah ditabung aja biar teman-teman nanti bisa gunain juga nantinya gitu. Kita kasih keyakinan ke orang tua kita kalau kita tuh bisa cari uang. Itu teman-teman mentor, poin-poin tadi ada 4 ya, kurang lebih ada 4. Mengapa kita harus cari uang? Apa dampaknya? Ini bisa masuk ke pembahasan pertama juga sebetulnya. Terus kemudian kapan waktu yang tepat dan gimana caranya? Oke, sekali lagi materi ini disampaikan bukan untuk menekan teman-teman cari duit sekarang juga, tapi ini sebagai awareness gitu, kesiapan, kesadaran biar teman-teman bisa mempersiapkan sebelum masuk ke fase-fase berikutnya. Karena sekali lagi teman-teman nggak selamanya berada di fase sekarang, nggak selamanya di sekolah, nggak selamanya di kuliah, tapi teman-teman akan merasakan cari uang nantinya. Jangan lupa luaskan harapan, langitkan seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Nggak ada yang nggak mungkin ketika Allah udah bilang kehendaki. Kalau teman-teman percaya Allah bisa melakukan segalanya, terus kenapa teman-teman ragu bisa cari duit sekarang? Tinggal diniatin aja gitu, dan dicari, diusahain. Dan yang terakhir adalah penutup, berikan yang terbaik maka Allah akan berikan yang terbaik. Jangan lupa itkon profesional. Itkon itu tadi profesional, totalitas, bersungguh-sungguh. Itu aja teman-teman yang bisa Ane sampaikan. Teman-teman bisa cari referensi lainnya biar memperkaya pemahaman dan materi yang teman-teman bisa sampaikan kepada para menti. Sekian dari Ane. Mohon maaf atas salah dan kurang. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 3-1. Utama dakwah, Allah.